Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafaza alaina bibarakatihi wa asrarihi fid darain amin. Al-faslu tsalitsu fil awamir wan nawahi, pasal yang ketiga menerangkan tentang awamir, perintah-perintah, nawahi dan larangan-larangan. Awalan al-amr, yang pertama al-amr. Arrafa jumhurul usuliyin an al-amr bi annahu al-qawl at-talib lil fi'li bila 'uluwin wala isti'la'in. Jumhur usuliyun menafsirkan amr dengan al-qawl at-talib lil fi'li, perkataan yang meminta untuk mengerjakan bila 'uluwin dengan tanpa sifat sombong, wala isti'la dan juga sombong. Ulu dan istilah ulu itu aslinya adalah tinggi, tinggi artinya merasa lebih tinggi kedudukannya, wala isti'la dan juga mempunyai sifat tinggi kedudukannya. Wa syarrata ba'dul usuliyin al-'uluwa wa huwa yakuna al-amir 'ala rutbatan min al-ma'mur, dan sebagian usuliyun mensyaratkan dalam amr itu ayakun al-amir a'la rutbatan. Jadi orang yang memerintah itu harus lebih tinggi kedudukannya dari yang diperintah. Wa syarata Abu Husain al-Basri al-isti'la, dan sebagian yang lain seperti Abu Husain al-Basri mensyaratkan isti'la. Apa itu isti'la? Wa huwa ayakun al-amir musta'liyan fi amrihi bi ayatlub al-fi'l bi sifatil isti'la in kana aqalla rutbatan min al-ma'mur. Bahwa jadi orang yang memerintah itu harus isti'la, mempunyai kayak sifat bukan sombong ya, seperti sombong dalam perintahnya itu, tetapi walaupun yang diperintahkan itu lebih tinggi kedudukannya, jadi tetap ketika perintah itu harus ada isti'la. Fal'ulu sifatul mutakallim, maka yang disebut ulu dalam definisi tadi itu, yang definisi ini bila uluwin wala isti'la, ini dengan tanpa ulu, dengan tanpa ulu dan isti'la. Ulu itu sifatul mutakallim, sifatnya orang yang berbicara, orang yang memerintah itu. Wal isti'la, dan isti'la itu sifatul kalam, adalah sifat dari kalamnya. Baik. Wa mimma yadullu ala adami ishtiratihima, kalau menurut definisinya Syekh Hasan itu di sini tidak mensyaratkan ulu dan isti'la. Wa mimma yadullu ala adami ishtiratihima qauluhu ta'ala hikayatan an fir'aun li hashiyatihi famadha ta'murun fasumiya kalamuhum amran. Dan yang menjadi bukti bahwasanya tidak disyaratkan dalam amr itu, dalam perintah itu, sifat ulu, sifat tinggi kedudukannya bagi yang memerintah, dan isti'la dalam perkataannya itu mengandung sifat yang seperti sombong gitu, adalah ketika Fir'aun memerintahkan anak buahnya, famadza ta'murun. Dia dalam Al-Quran mengatakan famadza ta'murun, apa yang kamu perintahkan? Ini Fir'aun mengatakan begitu, apa yang kalian perintahkan? Fasumiya kalamuhum amran, maka akhirnya kalamnya anak buahnya Fir'aun itu disebut amr. Wahum aqallu minhu rutbatan, padahal anak buahnya Fir'aun itu lebih rendah kedudukannya. Wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu bi'adab, dan tidak ada keraguan bahwasanya anak buahnya Fir'aun itu berbicara kepada Fir'aun dengan adab, duna isti'la, dengan tanpa sombong. Li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uluhiyah, karena anak buahnya Fir'aun itu berkeyakinan uluhiyah, menganggap Fir'aun itu Tuhan. Au yujamiluna 'alaiha, atau hanya bermujamalah terhadap Fir'aun. Mujamalah itu hanya berbahasa basi. Wa ayyan kana fahuwa istilah Wa mithalul amr qauluhu ta'ala wa aqimus salah. Contoh dari amr adalah firman Allah aqimus salah, fa huwa talabu li fi'liha. Aqimus salah itu adalah talab li fi'liha, perintah untuk mengerjakan salat. Sighatul amr, sekarang membahas sighatul amr. Was sighah ad-dala 'ala al-amr hiya al-if'al
nahwa qaulihi ta'ala aqimis shalah. Dan sigatnya, bentuk yang menunjukkan kepada amr itu adalah bentuk if'al, yaitu nahwa qaulihi ta'ala aqimis shalah. Jadi fi'il amr if'al. Yang pertama fi'il amr if'al, kemudian wal fi'lul mudhari' al-muqtarin bil lamil amr liyaf'al, liyuf'al, dan fi'il amr yang kemudian bersambung dengan lam amr. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah menginfakkan orang yang punya keluasan waktu dari waktunya itu. Ini semuanya amr, baik itu fi'il amr ataupun fi'il mudhari' yang kemudian bersambung dengan lam. Wasmu fi'lil amr, dan isim fi'il amr seperti fu'al. Nahwu qaulihi nazal, seperti firman Allah nazal bermakna inzil. Jadi isim fi'il amr juga bermakna, jadi ada 3 ya, fi'il amr yang biasa if'al itu, kemudian fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam amr, kemudian isim fi'il amr seperti fa'al, seperti Allah, firman Allah fa'al ya, ini fa'al, seperti firman Allah nazal bermakna inzil. Dilalatu sighatil amr, dalalah sigat, boleh baca dilalah atau dalalah. Dalalatu sighatil amr, dilalahnya sigat amr. Taridu sighatul amr lima'anin katsirah. Awsalaha ba'dul usuliyin lima yuqarib ats-tsalatsin. Sigat amr itu punya makna yang banyak, bahkan sebagian ahli usul sampai menuliskannya sampai ada 30 dilalah. Wattafaqu ala annaha laysat haqiqah fiha kulliha, dan mereka sepakat bahwasanya dilalahnya itu bukanlah hakikat semua dalam fi'il amr itu, wa innama hiya haqiqah fi ba'dihha, yaitu hanya hakikat di sebagiannya, ala khilafi fihi majaz fi mu'dhamiha, bahkan kebanyakan itu adalah berupa majaz, tidak semuanya berupa amr, perintah. Wa jamaahirul usuliyin ala annaha haqiqatun fil wujub majazun fi ghairihi minal mu'ani minan nadb wal ibaha wal irsyad wat ta'dib wa ghairi dzalik. Dan jumhur usuliyun menganggap bahwasanya amr itu adalah haqiqah fil wujub, hakikat dalam wujub, dalam kewajiban, majazun fi ghairihi, majaz di selainnya wujub, minal mu'ani, dari makna-makna seperti apa, minan nadb. Jadi fi'il amr juga kadang-kadang bermakna nadb, kesunahan saja, wal ibahah, dan kebolehan, wal irsyad, dan petunjuk, wat ta'dib, dan pemberian adab, wa ghairi dzalika, dan selainnya itu. Jadi fi'il amr itu tidak semuanya bermakna perintah, ada yang bisa bermakna kesunahan, kebolehan, petunjuk, takdib, dan lain-lain. Kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, seperti sabda Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, kulu minat thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik. Wa kaqaulihi ta'ala, dan firman Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, apabila engkau berhutang sampai ajal yang tertentu maka hendaklah kalian tulis. Wa qaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, dan seperti firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar ibni Abi Salamah wa huwa tiflun shaghir, qul mimma yalik, dan seperti ucapan Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah ketika dia masih kecil, qul makanlah mimma yalik, apa yang dekat darimu. Fa idza waradat sighatul amr fi kalam syari' humilat 'ala al-wujub, apabila ada sigat amr, ada amr dalam perkataannya syari', firman Allah, maka dia adalah bermakna wujub, illa li'annaha haqiqatun fihi, karena yang wajib itu adalah makna hakikat di dalamnya. Wala tusrafu ila ghairihi, dan tidak dipalingkan kepada selain makna wajib itu, kewajiban itu, minal ma'ani, dari makna-makna, illa ba'da wujubil qarinah, kecuali ada qarinah, ada indikator yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain. Dalalatul amri alal fawr wat tiqrar, dilalahnya amr adalah faur. Alal faur ini maksudnya adalah apakah amr itu menuntut untuk segera dilaksanakan, wat tikrar, dan diulang-ulang.
Apakah dilalahnya amr itu menunjukkan harus sesuatu dilaksanakan secara cepat dan berulang-ulang? Dhahaba jumhurul usuliyun ila anna sighatal amr la tadullu la 'ala al-marrah wa la 'ala at-tikrar. Jumhur usuliyun menganggap sighat amr itu tidak menunjukkan atas marrah, mengerjakan satu kali, wala 'ala at-tikrar atau dikerjakan sesuatu yang dikerjakan berkali-kali. Wa innama hiya li talabi ijad haqiqatal ma'mur bihi fil kharij. Hanya saja itu hanya untuk memerintahkan adanya hakikat atau esensi yang diperintahkan itu di luar. Wa hadhihi al-haqiqah la tujad bi aqall min marrah wahidah. Maka hakikat yang diminta oleh orang yang memerintah ini hanya terjadi satu kali, bisa terjadi walaupun satu kali. Fakanat al-marrah min lazimil ma'mur bihi. Maka satu kali itu adalah yang kemudian diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan itu la min madlulatil amr, bukan dari madlul, sesuatu yang ditunjukkan oleh amr. Wa kama annahu la yadullu 'ala al-marrah wa la 'ala at-tikrar. Jadi fi'il amr tidak menunjukkan 'ala al-marrah wa la 'ala at-tikrar. Kadzalika la yadullu 'ala al-fawr, tidak juga memerintahkan untuk mengerjakannya bersegera, wala 'ala at-tarakhi, ataupun dikerjakan ala tarakhi, secara tidak harus segera. Bal huwa li talibi ijadil haqiqatil ma'mur bihi fil kharij. Yang penting ketika ada perintah harus ada yang harus yang diperintahkan itu terlaksana begitu. Min ghairi ikhtisas biz zaman, dengan tanpa ikhtisas mengkhususkan dengan zaman, al-awwal duna tsani, dengan tanpa mengkhususkan zaman yang pertama tanpa yang kedua. Wal fawr wat tarakhi in tuliba fa innama huwa bil qara'in al muhtafah bil amr. Maka apabila dalam fi'il amr itu ada perintah untuk bercepat-cepat atau tarakhi dengan tanpa bercepat-cepat, apabila itu diminta, itu sebenarnya dengan menggunakan qarinah yang melingkupi dengan sighat amr itu, la bi nafsil amr, bukan dengan mujarrad atau hanya dengan amr saja. Wakila la yadullu amr alal fawr, tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu menunjukkan atas fawr. Jadi disebutkan oleh Syekh Hasan Hito di sini bahwasanya apakah sighat amr itu menunjukkan alal fawr wa tikrar, dijawab oleh beliau jumhur mengatakan tidak. Apakah menunjukkan alat tarakhi? Disebutkan juga tidak. Jadi andaikan dalam fi'il amr itu memang ada perintah untuk fawr ataupun tarakhi, itu yang menunjukkannya bukan fi'il amrnya, tapi qarinah yang mengelilingannya, bukan fi'il amrnya itu sendiri begitu. Muqaddimah wajib. Wahiyal qa'idah al-ma'rufah bi anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ada kaidah yang sangat terkenal, yang kita kenal, yaitu ma la yatimul wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban illa bihi, kecuali kita melaksanakan hal tersebut, fahuwa wajib, maka itu wajib. Seperti wudu itu menjadi syarat sahnya salat. Fa idza amara syari' bi ijadi fi'lin ma faqad amara bihi wa bima la yatimul fi'l bihi, fa idza amara bis shalah faqad amara bis shalah wa bima tatawaqqafu shalah alaihi min al-wudu' wa istiqbalul qiblah wa ghairi dzalika mimma tatawaqqaf sihhatuha aw wujuduha. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka pekerjaan itu juga kemudian menuntut hal-hal yang menjadi kesahihan dari salat itu, seperti wudu, menghadap kiblat, dan yang lain-lainnya. Jadi perintah untuk mengerjakan itu juga tuntutan untuk mengerjakan segala hal yang menjadi syarat-syaratnya. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wa idza amara al-mar'ata bi sitril ra's fi shalah mathalan fa innaha yajibu 'alayha an tastur juz'an min al-wajh hatta tata'akkad anna al-wajib qad wajada kullahu. Apabila Allah memerintahkan seorang perempuan untuk menutup rambut kepala gitu ya, menutup kepala yang ada rambutnya itu dalam salat, maka orang perempuan itu juga harus menutup sebagian dari wajahnya. Kenapa? Sehingga dia yakin bahwasanya seluruh kepalanya sudah tertutup. Jadi dilebihkan
dilebihkan agar benar-benar yakin kepala itu sudah tertutup. Wa idza ghasala al-mar'u wajhahu fil wudu' wajaba 'alaihi ghaslu juz'in min ar-ras hatta yatayaqqan annahu ghasala jami'al wajhi wa hakadha. Apabila diperintahkan dalam wudu itu kita membasuh wajah, maka kita wajib juga membasuh sampai terkena sedikit ke kepala. Jadi dilewatkan sedikit sehingga kita yakin kita sudah membasuh kepala. Jadi jangan mengambil hanya wajah sampai perbatasan terakhir. Jadi dilebihkan rambut itu sampai agak basah sedikit sehingga kita yakin. Termasuk juga siku itu juga dilebihkan sehingga kita sudah yakin bahwasanya kita sudah mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. Baik. Al-amru bisyai' yadullu 'ala al-ijza'. Perintah terhadap sesuatu menunjukkan ijza. Ijza itu kecukupan. Idza fa'ala al-mukallaf ma amara bihi fa innahu yakhruju 'anil 'uhdah. Apabila seorang mukallaf telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, sungguhnya dia telah keluar dari tanggungan. Wa yattasifu fi'luhu bil ijza. Maka pekerjaan itu sudah dianggap mencukupi binafsil amr wa la yahtaju ila amrin jadid yadullu 'ala al-ijza. Maka tidak perlu lagi terhadap sesuatu yang baru yang akan menutupi al-ijza itu. Jadi kalau sudah kita melaksanakan kewajiban salat, sebenarnya dia sudah keluar dari tanggungan salat itu. Al-amru bil ada laisa amran bil qada. Perintah untuk melaksanakan secara ada ini perintah untuk mengerjakan secara tepat waktu, bukanlah perintah dengan qada. Dhahaba jumhurul usuliyin ila anna al-amr bil ada la yakunu amran bil qada. Jumhur usuliyun berpendapat hanya lafaz amr dengan untuk memerintahkan secara ada ya, la yakunu amran bil qada, bukanlah dia adalah perintah untuk melaksanakan secara qada. Wa annal qada yahtaju li amrin jadid, karena qada itu butuh kepada sesuatu yang baru. Bi khilafil ijza fi mas'alati sabiqah, berbeda dengan masalah ijza pada permasalahan yang lalu. Al-amru bi syai'in indal ma'mur wazi'un yahmiluhu alayhi. Idza amara syari' bi syai'in indal ma'mur wazi'un yazi'uhu alayhi min ghairi amri syari' fa in hadha al-wa'zi qarinatun tasrifu al-amru 'anil wujub ila an-nadab. Wa dhalika ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Apabila Allah memerintahkan kepada sesuatu seperti nikah misalnya, dan dalam perintah itu terdapat orang itu tanpa disuruh menikah akan menikah begitu, maka itu adalah qarinah yang memalingkan amr di situ dari kewajiban menjadi kesunahan. Seperti firman Allah, sabda Rasulullah, ya ma'asyarus sabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, apabila kalian sudah punya cukup bekal, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Orang tanpa disuruh menikah ada menikah, karena memang ini menjadi naluri manusia untuk menikah begitu. Maka ini perintah menikah oleh Rasulullah ini berubah dari yang wajib menjadi sunnah saja, dikarenakan dalam diri manusia memang ada naluri untuk menikah. Wa hadza amrun bizawaj wal aslu fil amr wujub kama taqaddamna. Dan ini perintah untuk menikah, dan lafaz amr itu asalnya adalah untuk kewajiban sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Illa annal ma'mur bizawaj wa hum asyabab indahum minal wazi warubah ma yahmiluhum 'ala zawaj. Tetapi yang diperintah yaitu para pemuda itu, tanpa disuruh pun mereka pun punya naluri untuk menikah. Walau lam yarid bihi amru syari' wa hadzal, walaupun tidak diperintah ya pasti mereka juga ingin menikah ya, ini sudah naluri ya. Wa hadzal wazi qarinah tasriful amr anil wujub minan nadab. Maka ini yang kemudian qarinah, indikator yang merubah dari kewajiban menjadi kesunahan. Ala madzhab ilaihil jumhur, berdasarkan pendapatnya jumhur. Al-amr ba'dal hadar, perintah setelah larangan. Idza hadara syari' syai'an, apabila syari' Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, thumma amara bihi ba'da dzalika al-hadar fa in taqaddama al-hadar qarinah tusrifu al-amr 'anil wujub ila al-ibahah aidan. Apabila hadar itu terjadi terlebih dahulu, itu juga
menjadi qarinah yang memalingkan amr itu dari wajib menjadi kebolehan, menjadi ibahah. Wa dzalika qouli ta'ala idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Apabila telah dikumandangkan adzan untuk salat pada hari Jumat, fas'au maka hendaklah bersegera ila dzikrillah untuk menuju Allah wa dzarul bait, menuju berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini perintah untuk bercepat-cepat untuk salat Jumat. Semaqalah, kemudian berfirman, idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebarkanlah, berjalanlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Fataqaddama al-hadar wa huwa man'ul bai' waqtan nida. Maka di sini ada hadar, ada larangan terlebih dahulu, yaitu man'ul bai' waqtan nida. Ini dilarang berjual beli ketika salat. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dilarang melaksanakan jual beli wa dzarul bai'. Tapi setelah itu ada perintah fantashiru fil ard. Maka perintah ini wa huwa man'ul bai' waqtan nida qarinatun tasrifu al-amr bil bai' ba'da shalah 'anil wujub ila al-ibahah, yang merubah dari qarinah yang merubah dari amr itu yang bermakna wajib menjadi ibahah, boleh saja. Jadi enggak wajib kalian sehabis salat Jumat langsung fantashiru, langsung bertebaran, boleh ya. Ini bukan kemudian fantashiru maka bertebarkanlah ini menjadi wajib, tidak, karena sebelumnya ada larangan wadharul bai' itu. Jadi al-amr ba'dal hadar lil ibahah, ini juga kaidah. Wa mithluhu qawlihi ta'ala wa idza halaltum fastadu, ba'da qawli wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Wa idza halaltum, apabila kamu sudah tahallul ya, dalam ibadah haji, fastadu maka kamu boleh memburu binatang, ba'da qawlihi, seperti setelah firman Allah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan bagi kamu untuk kemudian berburu selama kamu masih berihram. Jadi setelah berihram apakah wajib? Setelah wajib berburu, yang enggak boleh. Jadi ketika ada amr tapi sebelumnya ada larangan, itu menunjukkan kebolehan saja, tidak bermakna wajib teman-teman, karena memang sudah ada qarinah yang memalingkan dari makna wajib menjadi makna ibahah. Jadi al-amr ba'dal nahyi lil ibahah, itu kaidahnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa thalath ala faddakhiru ma bada lakum. Aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging-daging kurban itu di atas 3 hari. Tidak boleh asalnya. Ala faddakhiru ma badalakum, maka simpanlah apa yang kamu inginkan. Dulu dilarang oleh Rasulullah untuk menyimpan daging itu lebih dari 3 hari. Tapi lafadz faddakhiru, maka simpanlah. Apakah kemudian wajib nyimpan? Enggak, boleh saja kalian menyimpan daging-daging itu lebih dari 3 hari. Man yadkhulu fil amr, siapa yang masuk dalam perintah Allah itu? Siapa? Apakah muslim atau kafir? La khilafa bainal ulama fi anna al-mu'minin jami'an dakhiluna fi khitabillah. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya semua orang mukmin itu masuk dalam khitab Allah. Idza kanu mustajmi'ina li syurutit taklif, apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat taklif. Minal bulu wal aql wa ta'ahlul lil khitab, apa saja dari baligh, berakal, kemudian siap menerima khitab. Wa annahu la yadkhul fihi as-sabi wala majnun, dan tidak masuk dalam taklif itu as-sabi, anak kecil, majnun, orang gila, wala sahi, orang, dan juga orang lupa. Illa anna sahi yu'amar ba'da dhihabi sahwi anhu bi jabri khilalis sahwi. Tetapi orang yang lupa itu diperintahkan untuk mengerjakan apa yang dia lupa itu setelah dia ingat. Min qada'i ma fatahu min as-shalah, dari mengqada apa yang dia lupa dari salat. Lupa enggak salat, ya enggak dosa, tapi ketika ingat wajib diganti. Wa dhaman ma atlafahu min al-mal, dan juga menanggung apa yang dia rusak. Ada orang lupa merusak benda gitu, padahal bukan bendanya sendiri. Nah, ketika harus diganti. Baik.
وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. Jumhur usuliyin juga berpendapat bahwasanya orang-orang kafir itu mukhatibuna bi furu'i syariah. Mereka juga mendapatkan beban untuk melaksanakan furu'-furu' syariat. Wa bima la tasyu illa bihi wa huwal Islam, walaupun mereka juga andaikan mengerjakannya tidak akan sah karena mereka tidak masuk Islam. Apa dalilnya? Wa dzalika liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, apa yang masukkan kalian ke neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami bukanlah orang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makan terhadap orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khadi'in. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga mendustakan hari pembalasan. Jadi orang kafir masih ditanya, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Dulu kami enggak sholat, dulu kami enggak memberikan makan orang miskin, dan mendustakan hari kiamat. Wa hadza sharihun fi annahum kanu kafirin, dan sudah jelas bahwasanya mereka itu kafir. Wa udzibu ala tarkis shalah, dan diadab karena mereka meninggalkan salat. Wa adam it'amil miskin, mereka tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ila janib ta'dzibim bil kufr, di samping juga mereka diadab karena kafir. Mimma yadullu ala annahum kanu mukallifina bi furu'is syariah, dan ini dalil yang menunjukkan mereka sebenarnya diwajibkan untuk melaksanakan furu' syariat. Walaysa al-murad bi taklifihim bi furu'i syariah mimma yataqaf 'ala al-islam kas-shalah annahum ya'tuna biha hala kufrihim li'annahum in atau biha lam tasihu minhum li'anna sihhataha mutawaqqifatun 'ala al-islam wa hum laysu bi muslimin. Bukanlah yang dimaksud dengan pentaklifan mereka dengan furu' syariah itu misalkan melaksanakan sholat, mereka harus sholat, wajibnya mereka sholat ketika mereka kafir, enggak. Andaikan mereka sholat tidak akan sah, karena sahnya sholat itu harus Islam. Maksudnya gimana kok mereka masih diadab karena tidak sholat? Wa innamal murad taklifihim biha anna Allah Ta'ala yudha'af lahul adzab ya Allah yaumal qiyamah bitarkiha. Yang dimasukkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan azab bagi mereka pada hari kiamat karena mereka tidak sholat. Fi'adzabuna ala kufri, mereka diadab karena mereka kafir. Wa yuzadu lahum fil adzabi bisababi adami fi'lihim litakalif asy-syar'iyyah, dan juga ditambah lagi azab mereka itu karena mereka tidak mengerjakan taklif syar'iyyah. Jadi kafirnya diazab, tidak melaksanakan sholat juga diazab, tapi juga bingung ketika di dunia. Andaikan mereka sholat tapi tidak muslim, mereka juga tidak sah sholatnya. Maksudnya di sini apa? Jadi didobelkan. Orang kafir itu selain disiksa atas kekafirannya, disiksa karena sudah meninggalkan semua perintah-perintah yang ada dalam furu' syariat. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban falqaw adzab. Allah, orang-orang yang kafir dan mereka menutup dari jalan-jalan Allah, zidnahum adzab falqal adzab, kami menambah kepada mereka azab di atas azab, ditambah azabnya Allah. Yang kedua, thaniyan an-nahyu, yang kedua adalah larangan. Huwal qaulu talib litarki bila uluwin wala isti'lahin, adalah qaul, perkataan untuk meminta meninggalkan dengan tanpa ulu, dengan tanpa kedudukan yang tinggi, wala isti'la, dan sifat sombong. Wal kalam fihi kal kalam fi ma sabaqa fil amr, dan penjelasannya ini sama dengan penjelasan amr tadi. Pokoknya enggak ada ulu, enggak ada isti'la. Wa sigatu allati tadullu hiya la taf'al, dan sigatnya amr ini satu, la taf'al, jangan mengerjakan. وهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره من الكراهة وغيرها من المعاني التي ترد لها, dan nahi ini adalah hakikat dalam pengharaman, majaz dalam selainnya. Apa? Bisa bermakna karahah dan makna-makna yang lain. فإذا نهينا عن شيء حملنا النهي على التحريم ولا نصرف أنه إلى غيره من المعاني التي ترد لها كالكراهة إلا بقرينة. Sama ya. Apabila kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu, maka kita akan memahaminya sebagai pengharaman dan tidak dipalingkan kepada makna yang lain kecuali ada misalkan makna karohah. Karohah itu makruh saja, tidak haram, kecuali ada qarinah. Wan nahyu ba'dal wujub litahrim. Adapun larangan setelah kewajiban itu litahrim, adalah untuk
pengharaman. Bi khilafil amr ba'da tahrim ala ma marra. Berbeda dengan perintah setelah pengharaman yang kita jelaskan tadi di bab amr ya. Jadi nahyu ba'da wujub itu tahrim kalau kaidahnya ya. Kalau ada larangan setelah kewajiban itu untuk pengharaman. Wa yadullu 'alal fawr wa tikrar. Adapun nahi ini menunjukkan 'alal fawr atas harus bersegera wa tikrar dan berulang-ulang. Bi khilafi ma marra fil amri aidan, dan ini berbeda dengan amr tadi. Kalau amr kan bila faurin dengan tanpa harus segera mengerjakan amrnya itu dan tanpa tikrar berulang-ulang. Dalalatun nahyi 'alal fasad. Penunjuk dalalahnya nahi, lafaz nahi 'alal fasad atas fasad. Fasad itu kerusakan. Fasad ini maksudnya tidak sah begitu. Al-manhi anhu imma yakuna ibadatan aw muamalatan. Yang dilarang itu ada kalanya berupa ibadah, ada kalanya berupa muamalah. Fa idza kana al-manhi anhu ibadah dalla an-nahyu ala fasadiha. Apabila yang dilarang itu adalah ibadah, pelarangan itu menunjukkan atas fasadnya, rusaknya. Jadi enggak sah. Wa sawa'un fi dzalika anha li 'ainiha ka salatil haid wa siyamiha am li amrin qaranaha wa kana laziman laha ka siyami yaumil 'aid wa salatin nafli al-mutlaq fi awqatil karahah. Jadi ketika yang dilarang itu adalah ibadah menunjukkan atas tidak sahnya fasad. Sama saja dalam kerusakan itu sama saja ketika Allah melarangnya dalam fi'li ainiha ya, karena salatnya seperti apa? Salatnya haid. Salatnya orang yang sedang haid. Fasad, tak sah. Juga puasanya. Atau li amrin qaranaha wa kana laziman, atau ada sesuatu yang melingkupinya dan itu sesuatu yang lazim, melekat. Seperti apa? Qasyam yaumil 'aid. Puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha juga enggak boleh, batal. Enggak sah. Fasad. Salatun nafil mutlak fi awqatil, atau salat mutlak di waktu-waktu karaha seperti habis asar, itu juga fasad. Wa in kana al-manhi anhu muamalah, adapun yang apabila yang dilarang itu bentuknya muamalah, falahu arba'u halat, maka ada 4 keadaan. Al-ula ayyakuna an-nahyu raji'an ila nafsil 'aqd kaba'il hasad. الثانية يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملة وجزء العقد كالنهي عن بيع الملاكih. Apabila yang dilarang itu bentuknya adalah muamalah, maka ada 4 keadaan. Yang pertama adalah yang dilarang itu kembali kepada akadnya. Akadnya itu sudah fasad, seperti kabai'il hassah, jual beli hassah. Hassah ini adalah kerikil, jadi mereka menentukan harga dan lain-lainnya tergantung lemparan kerikil. Ini dulu terjadi di orang Arab begitu ya. Ini juga fasad karena akadnya sudah fasad. Yang kedua, kembali kepada amrin dakhil fil muamalah. Seperti apa? Bai'al malaki, menjual janin yang masih ada dalam kandungan. Ada sapi yang dijual sama orangnya, janinnya saya jual. Ini juga fasad. Kemudian yang ketiga, yakuna an-nahyu li amrin khari anil aqdi illa annahu lazim lahu. Yang dilarang itu keluar dari akad tetapi sesuatu yang lazim, yang harus. Wa dzalika kan nahyi an bai'i dirham bi dirham. Seperti larangan untuk menjual uang 1 dirham dijual dengan 2 dirham. Ini enggak boleh. Wan nahyu fi hadhihi surah ats-tsalatsa yadullu 'alal fasad. Maka larangan di 3 bentuk yang sudah dijelaskan ini yadullu 'alal fasad. Ar-rabi' ayakuna an-nahyu kharijan 'anil 'aqdi wal mu'amalati ghairi lazim lahu. Yang keempat adalah yakuna an-nahyu, larangan itu kharijan 'anil 'aqd, di luar akad, awil mu'awalah, di luar mu'awalah, ghairi lazim lahu, tidak lazim, tidak meliputinya. Wa dzalika kan nahyi 'anil bai'i waqtan nida' yaumil jum'ah, seperti larangan untuk berjual beli ketika sudah ada panggilan untuk salat Jumat. Itu kan di luarnya, di luar akad, di luar mu'amalah. Fa inna an-nahyi raji' ila kharij 'anil mu'amalah wal akad. Larangannya di luar muamalahnya sendiri, di luar akadnya. Wa huwal khauf min tafwitil jum'ah. Kenapa dilarang? Karena takut nanti dia terlewat untuk salat Jumat. Walaysa lidzatil bai', bukan pada jual belinya itu sendiri. Wa tafwitul ibadah amrun muqaranun lil bai', dan lewatnya sebuah ibadah itu adalah perintah
amrun muqaranun lil bai' illa annahu ghairu lazim lahu faqad tafutu shalah bil bai' wa qad tafutu bi ghairihi wa qad yabi'u fi tariq ila shalah fala tafut. Maka seperti larangan untuk berjual beli ketika sudah ada panggilan salat Jumat itu sesuatu yang tidak lazim. Bisa saja dengan tanpa jual beli juga orang sholatnya terlambat, misalkan ngobrol-ngobrol gitu ya, atau main game bisa terlambat, main Mobile Legend bisa terlambat sholat Jumatnya. Ada juga orang yang bisa saja waktu adzan masih jual beli, tetapi dia bercepat-cepat sehingga sholatnya tidak menjadi terlambat, masih nutut untuk sholat Jumat gitu ya. Nah, inilah yang dapat kita jelaskan dari amr dan nahi secara cepat dan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman tetap semangat. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.